Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6 sekolah dasar, kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah kali ini belajar pelajaran yang ke-10, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Kali ini kita akan belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau urutan nabi yang 25, ini ke-24 kalau tidak salah ya. Coba kalian urutkan nanti. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad nabi kita. Ke-21 ternyata ya. 22. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Zakaria? Keteladanan apa nanti? Ayo kita perhatikan bersama. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Lalu, klik tanda loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan tayangan video terbaru dari channel YouTube Pak Nurin ini. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah, terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Jadi Nabi Zakaria diberikan amanah untuk merawat Maryam. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab,
tempat ibadahnya, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada di dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Dengan demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa bapak, mengapa ayah," ini kepada Nabi Zakaria ya, memanggilnya bapak ya. "Mengapa bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan?" Nah, inilah suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal ia tidak sakit. Akhirnya berujung ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria akan memperoleh seorang putra. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Tapi saat hamil malah istrinya tidak bisa berbicara. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Tasbih apa anak-anak? Tasbih itu bunyinya Subhanallah. Kalau tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya. Ternyata anaknya Nabi Zakaria bernama siapa? Yahya. Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwahnya Nabi Zakaria yang kemudian menjadi Nabi Yahya. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan kita harus berusaha. Kalau kita ingin memperoleh keinginan, kita harus berusaha, berikhtiar. Dan juga terus berdoa dengan ikhlas, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, tentu ada hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Nah, ini di gambar ada ya, ada makanan yang jatuh dari langit. Ternyata ini doanya siapa? Doanya Maryam, seorang anak perempuan yang dirawat oleh Nabi Zakaria. Yang dirawat, ternyata doanya terkabul. Makanan turun dari langit. Itulah kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pada pertemuan kali ini tentang keteladanan Nabi Zakaria ya. Apa yang bisa kalian pelajari dari kisahnya Nabi Zakaria? Apa teladannya? Bahwasanya kalau kita punya keinginan, kita harus berusaha. Manjadda wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan memperoleh apa yang diinginkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.